Halo teman-teman semua, di sini kita akan mendalami berbagai peristiwa sosial dan kriminal untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada kalian. Terima kasih telah bergabung dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutur sufi yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia, yaitu Kiai Ahmad Dahlan dan organisasi yang didirikannya, Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan yang lahir dengan nama Muhammad Darwis dilahirkan pada 1 Agustus 1968 di Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga yang sangat religius dan mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak kecil. Ayahnya, Kiai Fakih Ibrahim, seorang ulama terkemuka di masa itu, memberikan pendidikan agama yang kuat kepada Ahmad Dahlan dan saudara-saudaranya. Dari usia muda, Ahmad Dahlan sudah menunjukkan ketertarikannya yang mendalam terhadap ilmu agama, hingga beliau belajar di Mekah selama beberapa tahun. Perjalanan ke Mekah pada usia 19 tahun adalah titik balik penting dalam kehidupan Ahmad Dahlan. Di sana, beliau tidak hanya memperdalam ilmu agama, tetapi juga terpapar pada atmosfer intelektual dan spiritual yang kuat. Ia belajar langsung dari para ulama terkemuka pada zamannya yang memberikan pengalaman yang mendalam tentang berbagai aspek Islam, termasuk fikih, tasawuf, dan tafsir. Setelah kembali dari Mekah, Ahmad Dahlan tidak hanya membawa pulang pengetahuan dan kebijaksanaan baru, tetapi juga semangat untuk mengubah pola pikir dan praktek keagamaan di tanah air. Beliau sangat sadar akan tantangan zaman, di mana Islam di Indonesia saat itu terpengaruh oleh berbagai kepercayaan lokal dan praktek-praktek tradisional yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Keinginannya untuk memurnikan Islam dari praktek-praktek bid'ah dan takhayul merupakan cerminan dari kepemimpinan intelektualnya yang kuat dan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap kebenaran. Hal ini tentu didorong oleh semangat reformasi. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Pendirian organisasi ini tidak hanya sebagai respon terhadap tantangan zaman, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk membangun kembali fondasi Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Muhammadiyah dipilih untuk menegaskan komitmen organisasi ini untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam segala aspek kehidupan, dari yang pribadi hingga sosial dan politik. Muhammadiyah segera tumbuh dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, menjadi pusat kegiatan intelektual, keagamaan, dan sosial bagi umat Islam. Salah satu fokus utama Muhammadiyah adalah pendidikan. Ahmad Dahlan percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan umat dari keterbelakangan dan ketergantungan. Di bawah naungan Muhammadiyah, ribuan sekolah didirikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia yang saat itu kebanyakan masih buta huruf. Tidak hanya menyediakan akses terhadap pendidikan formal, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya pendidikan konkret dan moral yang kuat. Ahmad Dahlan menyadari bahwa pendidikan yang baik tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk kepribadian yang bermoral tinggi dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inilah yang membuat Muhammadiyah unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain pada zamannya, karena
Mereka mengajarkan tidak hanya literasi, tetapi juga moralitas dan etika. Selain pendidikan, Muhammadiyah juga aktif dalam bidang kesehatan. Mereka mendirikan rumah sakit dan klinik-klinik yang tidak hanya menyediakan layanan medis, tetapi juga memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat umum. Inisiatif ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah. Di bidang ekonomi, Muhammadiyah juga terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Mereka mendirikan berbagai lembaga keuangan dan koperasi untuk membantu meningkatkan kemandirian ekonomi umat muslim. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memperdayakan masyarakat untuk menjadi pengusaha yang mandiri dan produktif. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan sosial. Mereka memberikan bantuan kepada korban bencana alam, mendukung memperdayakan perempuan, dan melindungi hak-hak anak-anak. Semua kegiatan ini dilakukan dengan semangat untuk melayani umat dan masyarakat luas, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam. Tantangan besar yang dihadapi oleh Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah adalah resistensi dari kalangan konservatif yang tidak setuju dengan pendekatan reformis mereka. Di samping itu, kolonial Belanda juga mengawasi dan kadang menghalangi kegiatan Muhammadiyah karena dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan politik mereka. Namun keberanian Ahmad Dahlan dan para pengikutnya untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang murni dan berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih baik terus memotivasi dan mengilhami jutaan umat di Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923, meninggalkan warisan berharga yang tidak hanya sebatas pada struktur organisasi Muhammadiyah, tetapi juga pada semangat perubahan yang masih terasa hingga hari ini. Muhammadiyah terus berkembang dan memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat di Indonesia modern. Lantas, apa peran spesifik Muhammadiyah saat ini? Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah tidak hanya berdiri sebagai wadah keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan utama dalam membentuk masa depan Indonesia melalui berbagai inisiatif dan program yang luas, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi sosial, keagamaan, serta advokasi dan kebijakan publik. Sebab Muhammadiyah memandang pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dalam membentuk generasi masa depan yang unggul dan berakhlak mulia. Dengan jaringan lebih dari 5.000 lembaga pendidikan yang mereka kelola, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, Muhammadiyah mampu menyediakan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah dan universitas seperti Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menjadi sarana bagi ratusan ribu siswa dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik dan kepribadian mereka. Universitas Muhammadiyah Malang sebagai contoh telah dikenal baik karena fokusnya pada penelitian dan pengembangan teknologi serta kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Sementara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak hanya dikenal karena prestasi akademiknya yang luar biasa, tetapi juga karena upayanya dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang moderat di tengah-tengah masyarakat. Sementara di bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki lebih dari 100 rumah sakit
dan pusat kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah sakit ini tidak hanya menyediakan pelayanan medis yang terjangkau, tetapi juga beroperasi dengan standar internasional yang tinggi. Muhammadiyah telah menjadi pioner dalam penyediaan akses kesehatan yang merata bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang seringkali terabaikan oleh layanan kesehatan komersial. Contoh nyata dari peran Muhammadiyah dalam sektor kesehatan adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping Sleman di Yogyakarta yang telah memberikan layanan kesehatan berkualitas dan berperan aktif dalam penanganan berbagai kasus medis yang kompleks. Selain itu, dalam situasi bencana alam atau pandemi seperti yang kita alami saat ini, Muhammadiyah selalu siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang cepat dan efektif kepada korban-korban yang membutuhkan. Kemudian, soal ekonomi dan sosial, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap memperdayakan ekonomi masyarakat. Mereka mendukung pendirian koperasi-koperasi dan inisiatif usaha kecil menengah sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui program-program pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha, Muhammadiyah telah membantu ribuan individu dan keluarga untuk mandiri secara ekonomi. Misalnya, program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah di berbagai daerah telah membuktikan kesuksesannya dalam meningkatkan keterampilan kerja dan memperdayakan perempuan serta pemuda-pemuda lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian dari sektor keagamaan dan kebudayaan, sebagai organisasi Islam moderat, Muhammadiyah memainkan peran penting dalam menyebarkan pemahaman Islam yang inklusif dan toleran. Mereka tidak hanya aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan agama, tetapi juga mempromosikan dialog antar agama untuk memperkuat harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat yang multikultural di Indonesia. Di samping itu, Muhammadiyah juga turut serta dalam upaya pelestarian budaya lokal dan nasional. Mereka memandang kebudayaan sebagai bagian integral dari identitas bangsa dan berkomitmen untuk melestarikannya melalui pendidikan, kesenian, dan penelitian. Berikutnya adalah advokasi dan kebijakan publik. Muhammadiyah tidak hanya menjadi lembaga sosial dan keagamaan, tetapi juga menjadi suara yang memperjuangkan keadilan sosial dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka aktif dalam mengadvokasi untuk pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui keterlibatan mereka dalam forum-forum politik dan kebijakan, Muhammadiyah memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat luas terwakili dengan baik di tingkat nasional. Dari ini, Muhammadiyah bukan sekedar organisasi keagamaan atau lembaga sosial, tetapi merupakan kekuatan besar yang memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, Muhammadiyah terus membuktikan komitmennya dalam membangun bangsa melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi sosial, keagamaan, dan advokasi kebijakan publik. Semangat perjuangan Muhammadiyah tidak hanya memancarkan harapan, tetapi juga mengilhami perubahan positif yang nyata di berbagai lini kehidupan masyarakat. Selain itu, kisah dan peran perjalanan Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah adalah bukti nyata dari bagaimana satu individu dengan tekad kuat dan visi yang jelas dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat. Ahmad Dahlan, seorang yang teguh dalam keyakinan dan berpenampilan sederhana, memandang tanah Yogyakarta dengan cinta yang dalam. Namun, cintanya terhadap Islam dan harapannya untuk membangun komunitas yang lebih baik
menggerakkan langkah-langkahnya menuju suatu misi yang besar. Sebagai seorang yang terpelajar dan berpikiran maju, Ahmad Dahlan tidak bisa membiarkan pendidikan Islam terus berada dalam keterbelakangan. Di tengah-tengah kampung halamannya, Ahmad Dahlan menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak dan pemuda Islam. Ide-ide modernisasi mulai mengalir dalam benaknya, dan dengan hati yang penuh semangat, ia mulai merancang sebuah lembaga pendidikan baru. Pada tahun 1912, dalam sebuah ruangan yang sederhana di sudut Kauman, Ahmad Dahlan dan sekelompok kecil para pengikutnya mengucapkan janji suci untuk mendirikan Muhammadiyah. Gerakan ini tidak hanya bermaksud untuk memodernisasi pendidikan Islam, tetapi juga untuk memberdayakan umat Islam secara sosial dan ekonomi. Mereka ingin menciptakan generasi baru yang cerdas, mandiri, dan berperan aktif dalam perubahan zaman. Pada awalnya, perjuangan mereka tidak mudah. Mereka dihadang oleh berbagai tantangan, dari ketidakpercayaan masyarakat tradisional hingga keterbatasan sumber daya. Namun, semangat mereka tidak pernah padam. Ahmad Dahlan dengan kebijaksanaannya berhasil membangun jaringan pendidikan yang tersebar luas, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Muhammadiyah tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, mereka juga aktif dalam memperdayakan sosial dan ekonomi umat Islam. Mereka mendirikan rumah sakit, pusat kesehatan, serta lembaga-lembaga ekonomi yang memperdayakan masyarakat dari berbagai lapisan. Gerakan ini tidak hanya menarik perhatian umat Islam, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Hari ini, jejak Muhammadiyah dapat dilihat tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Mereka telah menanamkan nilai-nilai keberanian, keadilan, dan kemajuan dalam masyarakat. Visi Ahmad Dahlan untuk pendidikan Islam yang modern dan berdaya saing global terus menjadi pendorong utama bagi gerakan ini. Muhammadiyah dengan segala keunikan dan keragaman tetap menjadi lambang perubahan dan harapan bagi banyak orang. Sebagai pusat intelektual dan spiritual di tengah-tengah Yogyakarta, Muhammadiyah tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga bagian dari masa depan yang cerah bagi bangsa ini. Di bawah bayangan pohon-pohon beringin yang teguh di Kauman, legenda Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah terus hidup, menginspirasi generasi setelahnya untuk terus berjuang dan bermimpi besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Demikianlah catatan kecil ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang warisan luar biasa Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sejarah dan perjuangan mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik, berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang, sehingga kita dapat membentuk Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan religiusitas yang kaya.